Selamat siang Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan. Di pagi hari tadi ketika saya baru saja menghidupkan handphone saya untuk membaca berita terbaru pada hari ini, kepada saya yang pertama tersaji adalah berita soal operasi tangkap tangan terhadap salah seorang wali kota aktif di negara ini. Dan berita selanjutnya antara lain adalah berita soal ujaran kebencian yang akhir-akhir ini sedang ramai diberitakan di media sosial, dan juga berita soal sesajen yang juga menghebohkan itu. Berita-berita itu bagi saya sangat menyedihkan karena saya melihat ada kecenderungan publik, terutama media, membentangkan karpet merah bagi berita-berita yang tidak baik, katakanlah begitu, berita-berita yang tidak menginspirasi, tidak mendatangkan spirit atau semangat bagi khalayak, dan khalayak pun tampaknya menyambutnya, sehingga cakrawala berita kita menjadi berita-berita yang mencemaskan, mengkhawatirkan, yang pada akhirnya saya pikir itu akan mendemotivasi semangat kita, padahal zaman ini menuntut kita untuk termotivasi, untuk menginspirasi agar kita bisa menjalani zaman yang berlari kencang ini, agar kita bisa bertahan, eksis di zaman yang kita kenal sebagai era revolusi industri 4.0 ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, terkait dengan kasus operasi tangkap tangan tadi, saya teringat ungkapan yang dinyatakan yang berkata begini: kalau kita ingin tahu tabiat seseorang, berilah dia jabatan. Barangkali dalam kasus ini ungkapan ini menunjukkan kebenarannya, karena memang sering tabiat dasar seseorang itu muncul ketika dia diberi kekuasaan atau jabatan. Kasus ini juga mengingatkan saya atas pepatah dalam bahasa Latin yang berbunyi honoris mutant mores. Secara letterlet kurang lebih artinya adalah kehormatan akan berubah, akan mengubah moral. Honor, honor itu kehormatan. Mutan itu dari, barangkali itu asal kata bagi mutasi, berubah. Dan mores itu adalah moral. Artinya moral seseorang akan berubah karena dia merasa bahwa dia sedang dalam posisi terhormat. Makna sebenarnya dari pepatah ini adalah bahwa seseorang yang seharusnya karena jabatan, karena posisi atau keadaan seharusnya sudah terhormat, tapi karena dia salah memaknai jabatan, keadaan, katakanlah kekayaannya, itu akan menjadikannya berisiko untuk mengalami perubahan moral. Honoris mutant mores. Katakanlah, saya katakan lagi, sebagai seorang wali kota, tentulah jabatan itu sudahlah amat terhormat, membuat dia sangat terhormat, tapi karena jabatan itu justru moralnya mengalami mutasi atau perubahan
yang disebut sebagai mutan mores. Barangkali penyebabnya adalah itu terjadi ketika kita memaknai kehormatan itu secara menyimpang. Kehormatan sebenarnya adalah sensasi yang kita rasakan sebagai buah dari perbuatan kita, dan itu adalah pemberian dari orang lain. Jadi orang menilai kita sebagai orang yang terhormat ketika melalui pekerjaan, melalui profesi, melalui tindak tanduk kita, itu mendatangkan sensasi hormat bagi orang lain, bukan perasaan kita yang menjadi terhormat, sehingga dengan cara itu kita berpikir orang lain menghormati kita. Mestinya sebaliknya, perbuatan kita, posisi kita, jabatan kita, profesi kita itu mestinya mendatangkan sensasi hormat bagi orang lain. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, di saat ini memang kita membutuhkan orang-orang yang katakanlah tidak gila hormat, yang karenanya dengan cara apapun berupaya mencari kehormatan itu. Yang saya katakan tadi itu akan berujung bertendensi atau berkecenderungan mengubah moralnya, karena dia berupaya dengan segala cara untuk mencari kehormatan itu. Termasuklah yang saya katakan tadi, mendapatkan sesuatu yang bukan hak, dan itu dimaksudkan untuk meninggikan rasa hormat orang lain kepada dia atas perolehan yang dia peroleh. Padahal pada dasarnya itu justru sebaliknya, itu tidak akan mendatangkan sensasi rasa hormat dari orang lain kepada dia atau kepada kita yang melakukan cara-cara yang seperti itu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, mari kita jadikan pekerjaan kita, keadaan kita, status kita untuk mendatangkan sensasi hormat bagi orang lain. Yang dengan demikian sensasi hormat orang lain itu akan bisa kita nikmati, karena kehormatan itu adalah buah dari pengakuan halayak kepada karya atau perbuatan kita. Saya Albinar Syagian, sekarang berada di salah satu tempat di kampus USU yang sejuk dan teduh ini. Kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, salam hormat dan salam sehat bagi kita semuanya.